Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, apa kabar? Saya Alina Mahamel kembali hadir menemani Anda mengawali aktivitas di Senin pagi ya. Wah, kita sudah memulai kembali hari baru di pekan ini. Tentunya tidak terlewatkan dong ya, setiap Senin pagi selama 1 jam kita bersama dalam Smart Motivation. Tentu saja saya bersama dengan the one and only theocentric motivator, ada Eloy Zaluku. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Semangat pagi Mbak Alina. Gitu kelihatan ya. Cerah sekali. Ceria dong pasti. Saya jadi terpesona. Saya memang bawaannya udah dari sononya gitu, mempesona. Oke, bro, sehat-sehat? Baik banget. Alhamdulillah. Luar ya. biasa. Alhamdulillah. Baik banget. Alhamdulillah. Itu suara kayaknya udah makin oke ya. Bagus banget. Berkat stamina yang fit dan minum juga madu ternyata. Oh, minum madu ya. Madu dari New Zealand. Widih. Beneran. Saya direkomend oleh seorang mentor sahabat Ibu Yenah Mulia. Lalu saya betul-betul melakukan advice-nya dan ternyata benar. Oh gitu. Minum ya? madu. Oh gitu, kirain gurah gitu ya. Jadi suaranya makin merdu. Oke, Pak Eloy. Yes. Kita lanjutin topik kita pagi ini dalam Smart Motivation ya. Yes. Kita kan sudah juga menyampaikan kepada Smart Listeners kalau bulan Juni ini, sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar tentang leadership mastery. Yeah. Ya kan, kalian untuk memimpin. Turning good managers into great leaders. Mantap kan dari judulnya aja. Minggu lalu kita sudah membahas discovering our purpose. Menemukan tujuan hidup kita itu apa sih? Nah, minggu ini akan kita lanjutkan dengan discover your purpose and serve the world through your gift. Yes. Wih, mantap. Ini kayak apa nih penjelasannya, Pak Eloy? Sebetulnya ya, bahas leadership mastery ini, bayangan saya justru bukan hanya bulan Juni. Oh gitu, sepanjang ini masa ya? Kemungkinan akan sampai bulan Desember. Serius nih, karena ya? ini panjang sekali dan teman-teman di seluruh Indonesia ini tetap relevan untuk kita semua. Baik kita yang tinggal di kota-kota besar maupun kita yang di kota-kota yang kurang besar gitu ya. Kita karena leadership itu adalah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan hadir di dalam rumah tangga. Dan apa yang kita bicarakan ini Mbak Lina adalah sebetulnya pilar ketiga dari Success Triangle Principles. Dan kalau Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan itu mengikuti perbincangan kita sejak Januari yang lalu. Ikut kok. Ya, kita itu sudah berbicara dari pilar yang pertama. Itu tentang personal mastery. Dan memang leadership mastery itu tidak mungkin bisa muncul kalau tidak dimulai dari personal mastery. Di dalamnya ada attitude, ada belief system. Lalu kemudian kita teruskan dengan interpersonal mastery. Nah, personal mastery bagaimana kita mengenal diri dan bagaimana kita mengelola diri. Tetapi interpersonal mastery itu bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Lalu leadership mastery, ini berbicara bagaimana kita memimpin. Di Capstone itu kami mengembangkan ini. Jadi personal mastery itu berbicara pada self-leadership. Kalau interpersonal mastery berbicara mengenai team leadership. Dan kalau berbicara mengenai leadership mastery, ini lebih kepada organizational leadership. Jadi memimpin diri sendiri, memimpin tim, dan memimpin organisasi. Nah, ini khusus untuk leadership mastery sendiri ada 5 hal yang akan menjadi bahasan kita sampai I don't know, tapi rasanya tidak mungkin beres dalam waktu 1 bulan ini. Oleh karena ada 5 prinsip penting di dalamnya, dan ini saya rangkum dari melihat, mempelajari, mengobservasi pemimpin-pemimpin, baik pemimpin perusahaan maupun pemimpin-pemimpin negara, baik Indonesia, Asia, dan dunia. Dan akhirnya saya muncul dengan 5 prinsip ini. Ada yang namanya prinsip Mbak Alina, itu
waktu dan tempat itu tidak berpengaruh. Namanya prinsip, dimanapun dan kapanpun itu akan tetap relevan adanya. Universal ya, Universal dimana aja principles. seperti itu. Jadi Oke. yang pertama itu adalah purpose. Yang saya rasa dalam bulan Juni ini kita akan terus membicarakan mengenai ini karena ini dasarnya. Jadi purpose itu apa sih? Itu tujuan. Tujuan itu apa? Kalau orang bernama almarhum Stephen Covey misalnya, di dalam bukunya The 8 Habits, itu dia menyebutkan purpose ini menjadi voice. Voice itu adalah panggilan hidup kita. Dan itulah yang akan menjadi visi. Itulah yang menjadi misi seorang pemimpin. Kalau orang bernama Bill George misalnya, yang menemukan satu teori mengenai authentic leadership, dia menyatakan ini sebagai true north. Ini seperti kompasnya kita. Jadi inilah yang akan terus menjaga api dari semangat, inspirasi dari seorang pemimpin, di mana disebut sebagai true north oleh Bill George. Kalau Simon Sinek misalnya, dia menyebutnya the why. Di dalam bukunya yang berjudul The Golden Circles itu, Start with Why, ini adalah the why-nya. Jadi kenapa sih you melakukan sesuatu? Alasannya Alasan dibalik segala sesuatu kegiatan seorang pemimpin itu apa? Not the how, not the what, but the why. Bukan apa, bukan apanya, bukan bagaimananya. Tetapi ternyata yang paling penting adalah why-nya. Kenapa you melakukan ini? Atau di dalam orang bernama Os Guinness misalnya, dia menyebutnya calling. Inilah sebuah panggilan. Nah, itulah yang kita mau bahas secara detail dan saya berharap smart listeners dan sahabat Sonora tidak terburu-buru. Mari kita kulitinlah 5 prinsip ini karena harapan saya di akhir dari program ini kita bisa bertemu. Yang pertama, bertemu dengan diri kita sendiri. Oleh karena ternyata kepemimpinan yang saya pelajari bukan teknik dan bukan strategi, tetapi penemuan diri sendiri. Apanya yang ditemukan? Menemukan tujuan hidupnya, menemukan bakat, talent, potensinya, menemukan kekuatan dan kelemahannya. Lalu melalui potensi, bakat, dan talent ini, kita melayani dunia. Jadi it is when you find yourself, true leaders is born. Ketika Anda menemukan diri Anda sendiri, pemimpin yang sejati itu lahir sudah. Nah, itulah nanti kenapa kita berbicara, true leaders do not expect things to change. They change things. Jadi pemimpin yang sejati, itu mereka tidak pernah berharap sesuatu diubahkan untuk dia. Tetapi dia mengubahkan sesuatu. Itulah sebab subtema dari program ini dan buku yang sedang saya tulis ini adalah Transforming Followers into Great Leaders. Atau kalau berbicara di perusahaan-perusahaan, yang biasanya peserta training kami untuk leadership ini kan manajer ke atas. Jadi kami mengatakan transforming good managers into great leaders. Jadi managers dan leaders berbeda. Seorang manager belum tentu dia seorang leader. Seorang leader harusnya dia sebagai seorang manager yang baik. Jadi itu baru berbicara mengenai purpose. Dan hari ini kita fokus pada discover your purpose and serve the world through your gift. Oleh karena waktu Anda melayani dunia dengan gift itulah, Anda tidak perlu lagi mencari-cari pengikut. Karena automatically itu pengikut akan mencari Anda. Seperti yang saya katakan minggu lalu, artinya kepemimpinan bukan tentang berapa banyak orang yang mengikuti Anda. Tetapi berapa banyak orang yang Anda layani, ini berbicara mengenai the spirit of servantship. Jadi itu yang kita bahas. Belum nanti yang kedua baru bicara mengenai karakter. Karena 90% pemimpin jatuh karena karakter. Apa itu? Integritas, kejujuran. Baru nanti kita berbicara mengenai kompetensis. Baik. Nah, itu baru 3. Banyak kan, Pak Eloy? Hanya 5 saja. Hanya 5 saja. Tapi bahasannya itu bisa sangat mendalam ya. Kita kuliti. Ini mumpung Pak Eloy lagi hamil ya. Ya, lagi hamil-hamilnya nih. Kita bantu biar perkembangan janinnya bagus ya. Bagus sekali. Ya, nanti buku yang dilahirkan adalah buku yang benar-benar bisa merubah dunia. Amin. Amin. Kita membahas mengenai leadership. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa, kami buka line telepon di 021-398-33888 dan juga lewat SMS di 0812-11-12-959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali Smart Motivation bersama the one and only Theocentric Motivator, ada Eloy Zaluku. Nah, Pak Eloy, kita juga mengajak Smart Listeners dan juga sahabat Sonora untuk berinteraksi lewat line telepon di 021-398-33888 dan juga SMS di 0812-1112-959 karena seperti biasa di penghujung acara nanti Pak Eloy akan memberikan satu buah buku yang berjudul Sales Warrior dan juga 2 buah CD yang berjudul Life Success Triangle. Oke, kita lanjut lagi ya mengenai Discovering Our Purpose and Serve the World Through Our Gift. Yes. Nah, menemukan tujuan hidup ya. Ini kan prinsip kepemimpinan ya Pak Eloy ya. Menemukan tujuan hidup mungkin minggu lalu juga sudah sempat kita bahas gitu ya. Tapi mungkin ini masih banyak sekali yang ingin Pak Eloy jelaskan tentang proses menemukan diri sendiri. Entah itu namanya true north, entah itu the why, entah itu namanya calling, whatever, atau voice, apapun itu. Tapi kita nemuin caranya gimana caranya menemukan itu tadi ya, tujuan itu ya. Sebelum Pak Eloy lanjutkan penjelasannya gimana kalau kita ke Semarang dulu Pak Eloy, setuju? Silakan. Oke, kita akan ke Pak Eros. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Eros ya Pak ya? Selamat pagi Pak Eloy. Silakan. Selamat pagi Bapak. Pak Eloy. Ya Pak. Topik Bapak sangat-sangat menarik karena sekarang ini saya merasakan di semua level, di semua tingkatan mengalami banyak krisis kepemimpinan. Yes Pak. Saya mohon pencerahan ya Pak dalam situasi yang krisis di semua level, semua ini sebenarnya solusi yang paling tepat untuk kita semua. Baik. Apa ya Pak ya? Supaya kepemimpinan ini bisa tumbuh, muncul, dan tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang baik. Terima kasih Pak. Mantap kasih, Pak Eros di Semarang. Selamat pagi, silakan Pak Eloy. Bapak, saya kok merasakan hal yang sama. Ini kita di posisi situasi darurat kepemimpinan Bapak. Dan ini setuju Pak Eros, itu darurat kepemimpinan di seluruh lini. Seluruh level. Okay. Mulai dari keluarga sampai kepada tentu saja organisasi dan bahkan bangsa. Dan kalau kita tidak secara serius menangani semua ini, maka kita tidak akan melihat Indonesia yang lebih baik. Oleh karena sebetulnya apa yang kita lihat sekarang Pak Eros itu adalah hasil dari 20-30 tahun yang lalu Pak. Jadi kita tidak pernah berharap untuk menuai apa yang tidak pernah kita tanam. Jadi kalau kita mau melihat Indonesia lebih baik 20 tahun, 30 tahun ke depan Bapak, kita harus mulai dari sekarang. Dan itu berbicara mengenai melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang dikatakan true leaders. Bukan pemimpin-pemimpin yang secara kejiwaan sebetulnya sakit. Oleh karena banyak sekali Pak, 2 minggu yang lalu kita berbicara mengenai defense mechanism, Mbak Alina. Defense mechanism itu bisa hadir di dalam kehidupan seseorang yang kita sebut salah satunya misalnya overcompensate. Overcompensate itu waktu kemarin kita memberikan contoh, ada anak yang dia kakinya let's say kurang normal, lalu dia berjuang, kemudian dia menjadi juara lari maraton. Tetapi waktu dia melakukannya, itu karena anger, karena dia menunjukkan pada dunia bahwa you jangan menghina saya lagi. Saya ternyata bisa. Nah, secara psikologis kelihatannya baik. Tetapi sebetulnya bayangkan kalau ada orang-orang menduduki jabatan tertentu. Tetapi dia menduduki jabatan itu hanya untuk alasan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa look, see, lihat, saya bisa. No, kepemimpinan bukan untuk menunjukkan diri. Kepemimpinan adalah melayani dunia dengan bakat, potensi yang dipercayakan kepada setiap kita. Sampai di situ dulu. Ini menarik sekali penjelasan Pak Eloy. Kepemimpinan bukan tentang pembuktian diri ya, Pak Eloy ya? Bukan. Tapi tentang? Ya tadi itu, melayani dunia dengan gift yang Anda punya. Melayani dunia dengan gift yang kita punya. Sebelum dilanjutkan, kita akan ke Semarang lagi. Oh, Semarang rame bener ini Semarang. Very good, thank you. Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Ya, dengan Ibu? Lina. Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Saya ingin
izin bertanya. Saya kan mau buka usaha, cuman ibu saya menyarankan untuk pergi ke orang pinter, menanyakan usahanya itu bagus nggak, cocok nggak, terus hari apa yang bagus untuk membukanya gitu. Sebenarnya saya nggak percaya gitu. Maksud saya lebih percaya doa dan usaha. Cuman kalau orang tua itu gimana ya? Baik. Bilangnya tuh saya ngeyel kayak gitu. Bagaimana caranya saya memberikan pengertian? Sering kali saya memberikan pengertian, tapi selalu bilang saya ngeyel, anak kecil kayak gitu-gitu. Mohon penjelasannya Pak Eloy. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lina yang di Semarang. Weh, ini tanya hari baiknya apa ya? Ini harusnya bukan ke saya ini. Tapi saya setuju Ibu Lina, Mbak Lina bahwa iya kadang ya kalau kita mendapatkan nasihat dari orang tua membuat kita menjadi bingung sendiri oleh karena bisa jadi orang tua punya cara pandang dan keyakinan sendiri dan mereka mengasihi kita. Jadi apa yang mereka lakukan pasti untuk kebaikan dan nasihat yang mereka berikan itu kan pasti buah atau hasil dari keyakinan yang mereka miliki. Jadi menurut saya sampaikan secara baik-baik apa yang menjadi pendapat ibu. Hanya tentu perlu disampaikan secara asertif ya supaya orang tua tidak merasa tidak dihargain begitu ya. Ya tentu tetapi ini adalah pertarungan Bu Lina. Pertarungannya adalah bahwa ketika ibu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua karena ibu punya pendapat dan keyakinan sendiri, maka itu berarti tidak bisa bermain-main. Oleh karena nanti kalau ternyata bisnis Ibu Lina itu gagal, itu bisa menjadi bahan omongan orang tua. Tuh kan dulu gua bilang nggak dengerin sih. Gitu ya. Jadi terkadang memang ini adalah keberanian untuk mengambil risiko ketika ibu berkata, ibu terima kasih untuk nasihatnya dan saya merasa waktunya untuk saya bertumbuh menjalankan apa yang saya imani, yaitu bahwa doa dan usaha bagi saya setiap hari adalah baik. Namun ya saya minta ibu untuk mendoakan saya saja. Ya silakan. Jadi saya nggak bisa berkata lebih dari itu. Ini tergantung daripada level keyakinan ibu terhadap apa yang ibu yakini. Karena ada beberapa orang yang mengatakan ya sudahlah ikutin saja gitu kan nggak ada ya terus ruginya apa kan nggak apa-apa toh. Ya, ini tergantung lagi level keimanan seseorang. Jadi saya doakan ibu berhasil dalam usaha yang dibuat, yang dibangun. Tapi yang terpenting adalah ya memang mesti mempelajari bisnis apa yang terbaik gitu ya, sesuai dengan kemampuan atau tidak ya. Ada banyak hal lah ya, banyak juga buku di luar sana yang berbicara mengenai entrepreneurship perlu dibaca. Tetapi memang saya melihat ya orang-orang yang berhasil dalam usaha justru ya orang-orang memang yang berani jatuh bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, dan jatuh dan bangun lagi. Oke, berani ambil resiko dan ambil konsekuensinya, gitu ya. Tetapi tentu karena orang tua ya disampaikan secara baik-baik, karena tentu semua orang tua menyampaikan untuk kebaikan anak-anaknya. Baik, sampai di situ ya. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Mbak Lina di Semarang. Kita kembali mengenai leadership, Pak Eloy. Nah, tadi kan bukan tentang pembuktian diri, tapi seringkali kalau dalam kemarahan pengen membuktikan nafsi, gitu kan, kadang-kadang itu tuh rasanya kuat banget bisa mendorong seseorang itu jadi puncak tertinggi gitu loh Pak Eloy. Iya, makanya kenapa kalau kita lama hanya untuk berbicara purpose saja. Karena akarnya di sini, Pak Eros. Akarnya di sini oleh karena kita itu tidak diajar oleh budaya kita untuk betul-betul mengenali tujuan. Kalau kita nggak mengenal tujuan, Pak, kita nggak bisa mengenal desain. Kenapa kita didesain seperti kita didesainin? Desain itu misalnya ada yang lahir sebagai orang Jawa, ada yang lahir Tionghoa, ada yang dari Batak, ada yang dari Manado, ada yang dari Sunda, kan macam-macam itu. Itu sebetulnya kan kalau orang nanti sudah mulai mengerti tujuannya, dia akan mengerti juga desainnya. Seperti minggu lalu kan saya ngomong, ada mobil let's say Colt begitu ya, yang memang diproduksi untuk mengangkut barang gitu. Dan kalau Pak Eros memperhatikan desain dari Colt ini, mobil barang ini,
untuk angkut barang ini, pasti desainnya, rancangannya berbeda dengan let's say mobil penumpang, let's say Innova begitu ya. Desainnya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena memang tujuannya berbeda. Yang satu untuk mobil untuk manusia, yang satu untuk barang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan let's say mobil balap. Itu beda sekali desainnya, Pak. Ya. Jadi desain itu mengikuti tujuannya. Belum kalau kita berbicara mengenai potensi, gift, talent yang ada di dalam mobil ini. Kalau kita bicara mengenai gift, talent, potensi, kita bicara mengenai cc. Kalau kita melihat Colt itu cc-nya sekitar 1.400-an, Pak. Kalau let's say kita berbicara mengenai mobil penumpang Innova 2.000, 2.500 begitu ya. Kalau kita bicara mobil balap, Pak, itu bisa sampai 6.000-an, Pak. Jadi potensi itu bisa berbeda. Kenapa kok berbeda? Oleh karena purpose-nya berbeda. Nah, banyak orang yang gini loh, kita itu bahkan sekolah itu tidak menolong kita untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita ini diajar berlomba-lomba katanya untuk menjadi yang terbaik, dan seringkali filosofi itu baik tetapi juga bisa membuat orang-orang yang pada akhirnya sebetulnya mengejar sesuatu yang tidak sehat. Dan minggu lalu Mbak Alina saya menyampaikan kalimat ini, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian. Saya ulang, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, tetapi hidup yang tidak menjalankan tujuan dan menggunakan potensi yang diberikan kepadanya. Makanya nanti banyak orang yang akhirnya membawa semua potensi itu pulang sampai dibawa ke kuburan. Jadi ini adalah penyia-nyiaan. Nah, ini kalimatnya. If you don't know the purpose of a thing, you will abuse or misuse it. Kalau Anda tidak tahu tujuan suatu barang diproduksi, Anda akan menyalahgunakannya. Kalau Anda tidak tahu tujuan Anda pernah dicipta, Anda juga akan menyalahgunakannya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu lagi memegang handphone misalnya. Kalau Anda tidak mengetahui apa tujuan handphone ini dibuat, ada potensi yang ada di dalamnya, Bapak dan Ibu Anda pasti menyalahgunakan atau menyia-nyiakan potensi itu. Jadi kenapa saya merasa ini penting sekali supaya kita bisa belajar untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Oke, tidak menyalahgunakan ataupun menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan gitu ya, Pak Eloy ya. Oke, masih akan kita lanjutkan mengenai discovery our purpose and give and serve the world with our gift. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan seperti biasa saya juga mengajak Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora untuk berinteraksi di 021 398 33888 dan juga lewat SMS di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan kembali Smart Motivation masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, discovering our purpose and serve the world through our gift. Nah, Pak Eloy tadi kan bicara soal purpose, kemudian bicara soal desain, kemudian juga bicara soal potensi ya. Tadi contohnya udah gampang banget deh untuk dimengerti soal mobil aja, mulai dari mobil Colt, kemudian mobil Innova dan juga mobil balap. Yang cc-nya masing-masing beda, tentunya potensi juga beda-beda. Tujuan diciptakan mobil itu pun beda-beda kan. Tapi kenyataannya Pak Eloy, kalau kita jalan di jalanan Jakarta aja deh, antara mobil Colt, mobil Innova, mobil Ferrari katakan gitu ya, jalanan di jalanan yang macet, meskipun mereka punya tujuan dan juga sesi yang berbeda gitu ya, sama-sama macet juga di jalanan gitu. Artinya ada situasi yang membuat akhirnya potensi itu nggak keluar, akhirnya ya udah mengalami sama-sama. Ya udah kita nggak dapat tuh orang yang benar-benar melayani dunia ini dengan potensi dan desain yang sudah diberikan padanya. Itu gimana Pak Eloy? Memang situasi sekitar bisa membuat potensi yang ada di dalam itu tidak pernah keluar, Mbak Lina. Kalau kita menggunakan dua kata, yang satu adalah ability, yang kedua adalah mentality. Ability itu kemampuan. Di dalam diri semua orang itu ada ability, kemampuan untuk menjadi pemimpin hebat. Tetapi apakah orang itu pasti menjadi pemimpin hebat? Belum tentu. Kenapa? Karena dia membutuhkan banyak hal yang lain, termasuk ya tadi itu situasi sekitar. Saya selalu menggunakan contoh mengenai biji mangga.
Yang sekali lagi saya belajar mengenai contoh ini sebetulnya dari orang bernama almarhum Miles Monroe. Ketika beliau memberikan satu pemahaman bahwa di dalam biji mangga, Mbak Alina, itu Anda tidak melihatnya, tetapi ada potensi menumbuhkan tunas, batang, pohon, buah mangga yang manis, bahkan hutan mangga. Tetapi bahwa di dalam biji mangga ini ada potensi, ada kemampuan, ability mengeluarkan buah mangga yang manis itu, tidak berarti buah mangga manis pasti akan keluar. Why? Karena kalau buah mangga itu saya taruh di atas lantai studio ini, maka selama 10 tahun Mbak Alina tidak akan pernah melihat tunas apalagi buah. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang salah. Sehingga biji mangga ini harus diletakkan di tempat yang semestinya. Di mana itu di tanah yang subur. Itu pun harus mendapatkan air, matahari, dan dibersihkan terus-menerus. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah melihat potensi, ability, kemampuan yang sebetulnya ada di dalam biji mangga ini. Manusia juga sama. Kita lahir pasti ada potensi di dalam diri kita, potensi menjadi seorang pemimpin hebat. Tetapi belum tentu potensi itu akan pernah kita lihat. Why? Dimulai dari pertanyaan Pak Eros tadi. Harus bagaimana? Sebetulnya ini dimulai dari keluarga tentunya. Dari ayah dan ibu, cara mendidik. Kita lalu berbicara pada sistem pendidikan kita. Dan mudah-mudahan harusnya institusi agama juga menolong kita. Tetapi ya itu Mbak, saya itu menjadi kadang pesimis ketika melihat budaya bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya. Yang seringkali itu lebih mengedepankan mitu. Jadi anak tetangga belajar kedokteran, hei kamu belajar kedokteran dong. Anak tetangga menjadi seorang TNI, hai kamu menjadi seorang TNI dong. Tidak pernah memberikan ruang untuk anak-anak untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, potensi dan desainnya, lalu yang jadilah terbaik. Layanilah dunia dengan potensi, gift, talenta itu. Oleh karena pertanyaannya harusnya adalah, jikalau saya tidak pernah dilahirkan, atau jikalau saya meninggal hari ini, dunia akan kehilangan apa? Itulah yang ada di dalam biji mangga. Kita akan kehilangan buah mangga manisnya. Nah, ternyata kalau buah mangga ini bisa mengeluarkan buah manisnya, sebetulnya buah mangga nggak perlu mencari-cari siapa yang akan menikmati buahnya. Pasti otomatis orang-orang akan datang menikmatinya. Semakin manis, semakin banyak orang yang datang. Itulah sebab filosofinya kepemimpinan bukan tentang mencari pengikut, tetapi bagaimana Anda melayani dunia dengan potensi, gift, talenta yang Anda punya. Karena ketika Anda melakukannya, maka otomatis akan banyak orang untuk menikmati giftnya. Apa yang kita lakukan setiap hari Senin pagi, Mbak Alina, adalah melayani dunia, para pendengar melalui gift yang kita punya. Bakat yang Mbak Alina punya selama berpuluh tahun menjadi seorang host, penyiar radio yang luar biasa hebat ini. Dan saya memiliki pemikiran-pemikiran yang saya membuat framework dari Success Triangle Principles, dari Sales Warrior using Rev Sales Principles. Lalu kita muncul dengan leadership, berbicara mengenai purpose, character, competencies, servantship, dan sampai pada legacy. Ini apa? Kita sedang melayani dunia dengan gift yang kita punya. Seorang manajer harus melihat hal yang sama. Bahwa sebagai seorang manajer, Anda duduk di kursi itu untuk apa? Untuk Anda melayani orang-orang di sekitar Anda. Anak buah Anda khususnya. Para pelanggan Anda, dan tentu saja atasan Anda. Karena ya memang harusnya leadership adalah tentang itu. Oke, pertanyaannya Pak Eloy ya. Yes. Bagaimana proses menemukan diri sendiri ketika kita sudah kita tahu talenta kita tahu apa gitu ya. Kita tahu gift yang sudah diberikan Tuhan pada kita itu apa. Kita gunakan. Kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan gitu kan. Yeah. Nah, lalu menemukan diri kita, kan ini kan tentang leadership ya, dan leadership adalah tentang menemukan diri sendiri kata Pak Eloy, bukan tentang pengikut. Lalu bagaimana menemukan bahwa gift ini loh yang Tuhan benar-benar pengen bahwa tujuan hidup saya di dunia adalah seperti ini, bukan yang sedang dijalaninya mungkin. Itu gimana? Jadi kita bisa menjawab ini dari dua pendekatan. Kalau buku-buku manajemen leadership pada umumnya, ini menggunakan beberapa pertanyaan. Jadi let's say salah satu pertanyaan misalnya, apa sih yang penting buat saya? Yang saya anggap bernilai dalam hidup, yang saya anggap penting itu apa sih? Jadi mulai mempertanyakan itu. Itu akan membawa dari jawaban yang satu akan membawa Anda pada pertanyaan berikut, dan kemudian membawa Anda pada jawaban, dan demikian seterusnya sampai akhirnya Anda mulai mengerti. Kayaknya saya dipanggil untuk ini.
Dan kadang-kadang Mbak Alina itu membuat Anda itu gelisah ketika Anda melihat sesuatu yang salah. Saya itu kalau let's say ya melihat anak-anak yang tidak bisa sekolah misalnya, saya gelisah sekali. Dan itulah sebab kenapa akhirnya saya mendirikan yayasan dengan visi menyekolahkan 1.000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama hingga lulus sarjana. Itu kegelisahan saya. Tidak semua orang gelisah melihat hal ini kan. Ada orang yang gelisah ketika mereka melihat, waduh, ini kok kemiskinan di mana-mana ya. Saya mesti mengajar orang deh tentang sesuatu bagaimana supaya mereka bisa menjadi seorang pengusaha misalnya. Kegelisahan itu adalah tanda bahwa Anda dipanggil untuk sesuatu. Baik. Dan makanya saya bisa mengatakan kalimat ini. Ketika Anda itu gelisah terhadap sesuatu yang rasa-rasanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, pemimpin yang sejati sebetulnya sudah lahir. Baik. Berarti kenali kegelisahan Anda gitu. Kenali kegelisahan kita gitu ya Pak Eloy ya. Itu baru salah satunya. Masih ada yang lain lagi kalau ada waktu kita bahas. Tapi kayaknya ada tanda-tandanya lagi. Masa enggak kan? Masih. Tanda-tandanya kita harus break. Nanti kita jawab ya. Tahu aja nih tanda-tandanya ya. Nanti kita akan bahas juga SMS yang sudah Anda kirimkan Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Masih kami undang Anda di 0812 11 12 959. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation. Ini adalah tentang leadership. Dan leadership itu adalah tentang proses menemukan diri. Terima kasih untuk SMS yang sudah Anda kirimkan melalui 0812 11 12 959. Dan saya langsung akan ke Pak Eloy untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Pak Dwi di Sidoarjo. Pak Eloy, tadi kan bicara soal kegelisahan gitu ya. Bukannya hal yang paling kita suka itu adalah bukan hal yang menggelisahkan Pak Eloy. Nah, ini apa jawabannya? Kemudian, Pak Eloy, saya Evi di Jakarta. Saya tuh sering gelisah melihat orang tua yang sudah lanjut usia bekerja berat. Saya itu memang punya cita-cita ingin mensejahterakan kehidupan orang tua saya agar di masa tuanya tidak harus bekerja berat. Apakah saya memang dilahirkan untuk itu? Lalu pertanyaan berikutnya, kalau mobil itu ketahuan tujuan dan desain itu dari cc-nya dan juga bentuknya, lalu bagaimana kita mengetahui tujuan dan desain kita? Dari Pak Apri. Lalu tentang kepemimpinan juga, apakah itu dilahirkan atau dibentuk? Lalu bagaimana caranya menghadapi mereka yang nggak suka atau nggak senang dengan usaha kita untuk menemukan panggilan sejati hidup kita? Misalnya ketidaksukaan itu datang dari keluarga, apa yang harus saya lakukan? Silakan Pak Eloy. Kita mulai dari yang pertama ulang lagi. Iya. Satu-satu aja Pak. Coba. Yang pertama. Baik bos. Bukannya sesuatu itu bukankah hal yang paling kita suka itu bukan hal yang menggelisahkan? Kita tuh kan sukanya yang menimbulkan kegelisahan gitu loh Pak Eloy. Ngapain cari-cari kegelisahan gitu? Gelisah itu kan datang otomatis Pak. Yang saya masukkan kegelisahan itu bukan dicari-cari. Kalau melihat sesuatu yang nggak beres, gelisah aja sudah. Karena memang Anda didesain sedemikian rupa, ada kegelisahan di dalam. Dan tolong kita perlu mengingat ini. Leadership is about vision, not ambition. Jadi ini beda sekali. Ambisi dan visi berbeda. Kalau ada orang-orang yang bekerja keras mengejar ambisi, itu bukan leadership Pak. Ambisi itu selalu tujuannya menuju diri sendiri. Jadi saya bekerja keras untuk saya bisa mendapatkan mobil mewah, saya bisa nikmat, saya bisa dapat rumah mewah, saya bisa pergi ke luar negeri setiap hari gitu ya. Ambition is not leadership. Leadership talks about vision. Now vision itu visi itu berbicara keluar. Memperbaiki, mengembangkan, membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Jadi kegelisahan itu justru karena Anda ingin melihat orang lain lebih baik. Kalau Anda sudah punya kegelisahan, artinya visi sebetulnya ada di sana. Kalau Anda akhirnya mengikuti tuntunan dari hati ini, pemimpin sudah lahir. Gitu ya. Jadi itu jawaban saya. Saya setuju bahwa nantinya ketika Anda melakukan sesuatu, Anda itu melakukan sesuatu yang Anda suka. Betul. Justru saya pernah menyampaikan ini. Selama 10 tahun saya memberikan training motivasi, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan.
Seseorang itu tidak bisa dimotivasi, Mbak Lina. Seseorang itu dimotivasi oleh alasan yang berbeda-beda. Now, passion atau motivation, passion itu hasrat, antusiasme, motivasi ketika melakukan sesuatu. Sampai akhirnya itu dia memasuki satu wilayah yang namanya flow. Dia melakukan sesuatu itu mengalir. Dia bisa lupa waktu, bisa lupa makan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang memang untuk itulah dia dicipta. Yang namanya burung harus terbang, yang namanya ikan harus berenang. Tidak pernah melihat yang namanya burung itu stres ketika dia terbang, atau ikan stres ketika dia berenang. Jadi kalau ada di antara smart listeners dan sahabat Sonora Networks yang saat ini setiap pagi pergi kerja selalu stres dan frustrasi, kemungkinan besar Anda sedang melakukan pekerjaan yang bukan untuk itu Anda dicipta. Anda tidak didesain untuk pekerjaan itu. Jadi Anda perlu pikirkan ulang. Belum tentu harus keluar, tapi perlu memikirkan ulang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua? Baik, bagaimana jika usaha kita untuk menemukan calling itu mendapatkan tentangan, terutama misalnya datang dari keluarga. Ini datangnya dari Pak Erwin, di mana, Dok? Oke, Pak, selalu ada 4. Yang pertama adalah attention. Ketika Anda menjadi menemukan purpose, tujuan hidup, lalu Anda mulai gelisah, Anda mulai mengejar, Anda mulai menghidupinya, Anda mulai mendapatkan perhatian. Attention. Perhatian itu dari orang-orang sekitar, oleh karena Anda menjadi berbeda. Pasti. Ketika Anda menemukan potensi, bakat, lalu tujuan Anda dilahirkan, Anda pasti berbeda. Dan ketika Anda berbeda, istri mulai lihat, orang tua mulai lihat, teman-teman mulai lihat. Nah, sebetulnya kalau perhatian itu berakhir dengan tepuk tangan dan wow hebat, semua orang bisa menemukan tujuan hidupnya, Mbak. Semua orang akan menjadi pemimpin hebat. Realitanya, attention atau perhatian itu selalu diikuti oleh yang kedua. Apa itu? Kritik. Karena budaya sebetulnya, society, masyarakat kita tidak menginginkan kita menjadi diri kita ini. Kenapa? Karena kalau kita menemukan diri kita akan berubah. Dan kalau kita berubah, itu seringkali teman-teman nggak suka. Itulah sebab Anda seringkali itu kehilangan seorang teman. Bahkan beberapa teman. Sebelum Anda mendapatkan pengikut yang setia. Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Sebelum Anda mendapatkan pengikut-pengikut yang setia. Oleh karena, ya tadi itu, Anda mendapatkan perhatian, lalu dikritik. Kalau Anda dikritik dan Anda masih terus kekeh, Anda akan sampai pada yang ketiga, apa itu? Dibenci. Anda akan dibenci. Why? Kenapa? Karena orang itu nggak suka ketika ada orang yang berbeda dengan mereka. Mereka itu, apalagi, let's say ya, kita punya... Apakah kita bisa jelasin, ini dalam proses saya menemukan calling atau panggilan hidup? Iya, tapi dia ngomong begini. Orang gak suka. Terus, iya, nanti itu dia kan panggilan hidup saya. Iya, tapi dia ngomong begini, udahlah, kamu jangan, kamu kok aneh-aneh aja. Dari dulu, let's say kalau kita, dia mengatakan, saya mau menjadi seorang pengusaha. Lalu ini dari keluarga yang tidak pernah mengerti apa itu pengusaha. Karena dari dulu PNS dan menjadi karyawan-karyawati. Orang tua, istrinya, dan keluarga kan ngomong begini, mana ada dari keluarga kita yang menjadi seorang pengusaha. Udah, kamu kalau bermimpi itu jangan ketinggian. Kita itu dari dulu seorang petani, dari dulu itu sebagai karyawan. Ini kita akan dikritik. Kenapa? Karena seringkali yang kita lakukan ketika kita menemukan diri kita, seringkali kita berbeda. Nah, memang harus berbeda. Karena kalau Anda tidak berbeda, Anda pengikut. If you are not different, you are a follower, man. You are a follower. Memang you harus berbeda dong. Nah, tetapi ketika Anda berbeda, orang-orang di sekitar Anda nggak suka keperbedaan ini. Contoh. Jadi keep going on ya. Intinya nah, tapi akhirnya ujungnya akan sampai pada nomor 4 yang namanya admire. Admire itu dikagumi. Jadi semua pemimpin-pemimpin hebat yang kita kagumi saat ini, apakah itu Nelson Mandela, apakah itu Mother Teresa, apakah Anda menyebut Bung Karno misalnya. Orang-orang ini selalu melewati yang keempat tadi. Awalnya dapat perhatian dari orang lain, lalu kemudian dikritik, kemudian bahkan dibenci. Berapa banyak pemimpin yang akhirnya dibunuh, termasuk Martin Luther King Jr., termasuk let's say Pak Mahatma Gandhi. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya dikritik, tetapi juga dibenci, bahkan dibunuh, dan kemudian tapi dikagumi sampai hari ini. Jadi Bapak,
Tadi yang bertanya dari Manado, memang begitu. Itu pengorbanannya. Ya, baik. Menjadi seorang pemimpin, kalau tidak ada pengorbanan, semua orang menjadi pemimpin, Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Wow, udah terakhir aja. Kalau mobil kan ketahuan tujuan dan desainnya itu dari cc-nya dan juga bentuknya. Lalu sebagai manusia, bagaimana kita mengetahui tujuan dan desain kita dari apa? Dari tinggi, berat, badan, atau bagaimana, Ya. Pak Eloy? Smart listeners, kita Iya. harus sabar sekali, oleh karena sebetulnya saya sudah membahas ini minggu lalu. Iya. Yang pertama adalah, dan kita akan mengulang terus karena ini basic dan memang harus diulang terus. Yang pertama adalah baca buku manualnya. Manualnya kalau mobil itu kan, gini loh, yang paling tahu kenapa mobil itu dibuat adalah siapa? Penciptanya. Yang membuatnya toh. Jadi kalau Anda mau tahu ini mobil angkot barang dicipta untuk apa? Kenapa kok desainnya seperti ini? Kenapa kok cc-nya 1400? Anda tanya kepada pembuatnya. Manusia juga sama. Anda tanya kepada pembuatnya. Dan kalau Anda tidak bisa bertemu dengan pembuat mobil, baca manualnya. Manusia juga sama. Kalau Anda tidak bisa bertemu dengan sang pencipta, Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan, baca manualnya. Kitab suci Anda masing-masing. Lalu yang kedua, Anda masuk ke dalam kamar lalu berdoa, tanyakan. Yang ketiga adalah perhatikan. Yang ketiga adalah tanyakan pada orang-orang yang memang juga membaca manual yang sama. Kalau tidak, Anda akan diberikan jawaban yang berbeda, bahkan ngawur. Dan yang terakhir adalah circumstances. Contoh-contohnya saya sudah diberikan tanda ini. Padahal tadi ada yang nanya itu loh, klasik sekali. Pemimpin dilahirkan apa dibentuk? Saya boleh jawab sebentar? Silakan, singkat ya Pak Eloy. Pak, Bu, ini klasik pertanyaannya. Dan jawabannya adalah dua-duanya. Pemimpin tentu harus dilahirkan dulu dong, baru bisa dibentuk. Kalau dia nggak pernah dilahirkan oleh ibunya, bagaimana bisa dibentuk? Di dalam psikologi kita mengenal yang namanya nature and nurture. Nature itu ada memang genetika. Kita berbicara ada orang-orang dilahirkan secara inteligensi atau kepandaian sepertinya lebih pandai dari yang lain. Tetapi kan harus dibentuk, walau saya dapat tanda ini. Ya, selesaikan dulu Pak Eloy, lalu kita sudahi. Ya, jadi secara singkat, ya dilahirkan dulu baru dibentuk. Minggu depan kita akan berbicara lebih banyak. Tapi yang kedua tadi ada pertanyaan, saya sebagai bos, bagaimana saya bisa motivasi anak buah saya sebagai seorang manajer? Kalau anak buah saya